70 daily, daily, daily. Aku langsung aja ke cerita 2 ya. Aku bacain. Jadi dia ini merasa stres karena nilainya itu di sekolah turun. Dia juga sering banding-bandingin sama teman-temannya. Orang di sekitarnya itu juga selalu bilang nih tante ke dia, dia kan SMA ya tante, pasti ngejar SNMPTN, PTN gitu-gitu lah. Terus dia selalu dibilangin, gak mau ngejar SNMPTN apa kok udah tinggal bentar lagi waktunya nilainya turun terus. Nah, dia ini juga ikut organisasi, dan di organisasi ini semua dijadiin tanggung jawabnya, padahal dia berniat hanya untuk membantu tugas teman-temannya. Teman-teman ini nggak ada respect sama sekali. Bahkan teman-temannya itu bilang ke dia, yang punya masalah itu bukan lo doang, yang lain juga, jadi jangan egois lah untuk ngejalanin tugasnya. Terus dia tuh jadi berpikir, mereka tahu dari mana sih semua orang punya masalah yang sama? Mereka juga tahu dari mana kekuatan mental semua orang itu sama. Nah, tanggapan tante gimana nih tante sama cerita yang kedua ini? Oke. Lagi-lagi kita harus bisa ngenalin inti dari masalah ini sebenarnya apa, impact-nya ke kita, gitu. Dia nilainya turun ya? Iya, nilainya turun tante. Dia nilainya turun, terus ketika nilainya turun dia malah dapat tekanan dari mana-mana gitu ya? Iya, terus dari organisasi juga gitu. Dari organisasi juga. Nah, yang pertama kita mesti cari tahu, oke, nilaiku turun kenapa? Kali sini kan nggak diceritain kan, nilainya turun kenapa? Iya. Nah, dia mesti tahu dulu nih, kok nilaiku bisa turun ya? Apa yang buat nilaiku turun? Karena kan banyak aspek di situ. Apakah mungkin malah sebenarnya kegiatan organisasi ini yang bikin nilainya dia turun karena dia udah kecapean di situ? Karena dia ngerasa dia dituntut terus tuh di situ, di organisasi, bikin dia jadi kepecah pikirannya, jadinya dia nggak fokus di sekolahnya, nilainya jadi turun, bisa. Atau ada hal lain yang buat dia memang performance-nya jadi turun di manapun, di sekolah iya, di organisasi iya. Nah, mesti dicari dulu inti masalahnya apa. Apakah ini hanya masalah lanjutan sebenarnya, atau ini masalah utamanya? Bisa jadi kan ini masalah lanjutan loh. Mungkin ada masalah yang lebih besar yang nggak diceritain di sini, tapi rentetannya itu nilai jadi turun, di organisasi juga jadi nggak bener. Atau malah kebalik, atau ini malah jadi kayak lingkaran lagi. Sebenarnya organisasi bikin dia capek, jadinya dia nilainya turun. Bener, nggak perform. Nah, itu yang mesti dicari dulu. Lagi-lagi kita mesti ngenalin diri kita. Kita mesti ngenalin apa yang sebenarnya intinya yang bikin kita nggak nyaman, bikin kita performnya jadi nggak bagus. Gangguannya gitu ya tante. Benar, gangguannya apa? Apakah mungkin karena tuntutannya yang terlalu tinggi? Ini bisa bikin kita jadi nggak optimal juga loh, kalau tuntutan terlalu tinggi, karena kita fokusnya malah jadi sama tuntutan itu. Itu malah bikin kita jadi deg-degan, ngabisin energi kita justru ke tujuan. Harus dapat nilai bagus, harus kerja bagus, di organisasi harus perform. Tadi aku udah sempat bilang kan, kalian jangan nuntut diri sendiri terlalu tinggi ya. Setiap proses dijalanin, dinikmatin. Jangan ngelihat ke ujungnya. Boleh punya target, tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu adalah perjalanan menuju targetnya itu. Iya. Karena sukses bisa dari mana aja, Tante. Benar. Istilahnya banyak yang maunya instan nggak sih, Tante? Nah, itu yang paling nggak benar tuh. Betul. Gini, di perkembangan bayi aja nih, kadang orang tua ada yang suka bangga ya. Anakku nggak pakai merangkak loh, dia udah bisa langsung jalan. Karena dipikirnya kalau anak yang bisa langsung jalan itu pinter gitu ya, bisa akselerasi. Iya, langsung. Iya kan? Iya. Nggak pakai ngerangkak berarti dia bisa ngeloncatin tahap. Itu nggak bagus sebenarnya. Nanti ketika besar dia balancingnya itu jadi nggak bagus, suka jatuh misalnya. Itu jadi setiap tahap sebaiknya kita ikutin. Setiap proses kita ikutin, nggak ada yang namanya instan. Karena semuanya pasti ada benefitnya ya, Tante. Benar. Justru proses itu yang bikin kita jadi berkembang, yang bikin kita jadi lebih kuat. Nggak cuman kita pengen nilai A instan. Caranya gimana kalau kalian nggak belajar juga? Orang pintar aja mesti belajar kok.
Tuh, Mm-mm. gak yang nyontek temen. Nah, kalau nyontek Temen temen, gak dapet ilmu. Gak dapet Bener. ilmu banget. misalnya nih nyontek temen, oke, kalian dapat nilainya bagus di situ. Tapi di step selanjutnya, orang dasarnya aja kalian nggak paham kok. Step selanjutnya apa? Ya harus nyontek temen lagi. Iya. Nanti di kerjaan kayak gimana? Nggak Masa punya nyontek? Nyontek, nggak bisa nyontek ya tante. nggak bisa nyontek kalau udah di kerjaan. Gitu. Jadi setiap proses harus dijalanin. Jangan nuntut diri sendiri terlalu tinggi. Iya betul. Gitu ya. Kadang lingkungan yang kayak merasa kita akhirnya ke-push untuk ngelakuin sesuatu itu loh, yang kayak bikin stres sendiri. Lingkungan Bener. yang kadang misalnya nih kayak keluarga, temen deh, temennya udah ada yang Axel padahal seangkatan sama kita gitu, dia udah masuk kuliah padahal tuh masih sederajat, jadinya kan kayak duh kok dia udah kuliah sih gitu, jadinya tertekan sendiri tante. Ya, banding-bandingin itu ya. Itu Mm-mm. biasanya orang tua juga secara nggak sadar suka bandingin. Maksudnya orang tua tuh bagus loh. Iya bener. Lagi-lagi cara komunikasinya orang tua yang kita mesti paham. Mereka nggak, yang namanya jadi orang tua tuh nggak ada ininya ya. Nggak ada teori bakunya menjadi orang tua yang baik itu seperti apa gitu, nggak ada ya. Iya, Jadi kadang mereka juga ada mungkin salah cara mengkomunikasikannya, itu paling sering terjadi. Misalnya pengen nilai Cia jadi lebih bagus, tapi caranya itu lihat dong, dia aja bisa ranking 1, kamu kok nggak bisa gitu. Maksudnya bagus, maksudnya baik gitu ya, maksud orang tua. Tapi cara yang dipakai nggak tepat. Nah, itu yang pertama kita harus pahamin dulu, kita mesti ngerti, oh iya, kan cuma cara mereka aja yang nyampeinnya nggak bagus ya, tapi sebenarnya tujuannya mereka bagus. Jadi untuk perbandingannya itu kalian nggak usah mikirin. Nggak usah kalian jadi ikutan banding-bandingin. Pasti susah ya, apalagi kalau dari kecil emang udah biasa dibanding-bandingin ya. Tapi lagi-lagi kita mesti ngerubah diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa ngerubah orang lain, kita nggak bisa ngerubah lingkungan nih. Bisa, kalau misalnya kamu mau ngomong sama mama misalnya, Ma, jangan dibanding-bandingin terus dong, yang penting kan aku udah usaha, bisa juga. Tapi dengan ada yang baik lagi-lagi. Iya. Aku kalau dibanding-bandingin gitu suka sedih loh, Ma, nanti takut untuk maju, malah takut untuk belajar jadi nggak konsen. Dikasih tahu aja kenapa nggak sukanya. Gitu. Kan komunikasi nomor 1 ya tante. Iya, Komunikasi. lagi-lagi komunikasi. Bener, lagi-lagi komunikasi. Nah, Gitu. Terus komunikasi ke diri sendiri juga. Oke, kalaupun aku nggak dapet ranking 1 seperti dia gitu ya, nilainya nggak sebagus dia, tapi aku udah usaha belum sih? Kan yang tahu kalian usaha atau enggak kalian sendiri ya. Bisa dibilang orang udah usaha, tapi sebenarnya usahanya apa? Cuma baca sebentar kayak gitu kan nggak usaha juga. Itu namanya excuse kan? Iya. Cuma nunjukin kalau belajar doang. Benar. Jadi kita juga mesti ngakuin nih ke diri kita udah usaha optimal belum ya? Dan usaha optimal itu beneran dalam prosesnya kita ikutin banget gitu. Bukan cuma karena nilai. Kalau buat aku nilai itu sebenarnya bonus. Kalau kita prosesnya udah ngejalanin optimal, udah usaha gitu ya, nanti nilainya seperti apa itu bonus. Kalau misalnya nilainya nggak sebagus orang lain, oke, nggak sebagus orang lain. Emang ada banget gitu ya yang namanya paling bagus. Yang namanya paling itu nggak ada. iya. Paling banget itu nggak ada. Misalnya nih paling bagus di kelas kalian gitu ya. Paling bagus di kelas kalian kalau dibandingin sama kelas sebelah belum tentu jadi paling bagus. Iya. Iya Bener. benar. Belum tentu bagus. Maaf tante, Sempat nge-lag ya? agak putus-putus ya. Udah bagus. Sebentar Belum deh, tante. gue bentar masih nge-lag. Oke, ini unstable soalnya. Iya tante. Udah oke? Udah. Udah. Ya. Saya nomor satunya di 70. Belum tentu di sekolah lain dibandingkan dengan sekolah lain bagus. Udah gitu, kriteria bagusnya itu apa sih? Cuma nilai loh. Tapi cara mendapatkan nilai ini kan yang sebenarnya kita nggak tahu.
pelajarannya di sini sama pelajarannya di sana bedanya seperti apa. Cara penilaian dari guru-gurunya aja udah beda. Ada guru yang murah nilai. Ada guru yang susah banget nilainya nih. Ada guru yang udah usaha aja dinilai. Nah itu, banyak banget faktor. Jadi ngapain kita mesti oke bagus lah ya, itu nilai jadi target, bagus. Tapi ketika itu tidak sebaik orang lain, yang penting kita udah usaha. Itu yang mesti kita banggakan ya. Usaha kita. Kalau kita nggak usaha, nilai kita jelek ya jangan sedih juga. Yang penting usahanya dulu. Jadi apa? Itu membangun kepercayaan diri ke kita. Gitu. Yang penting aku udah usaha nggak apa-apa kok. Kebanyakan ketika nanti kerja, IPK memang penting karena IPK itu yang pertama kali misalnya kalian mau kerja kantoran ya, itu yang akan dilihat oleh HRD-nya nih. IPK minimal misalnya 3,5 atau IPK 3. Jadi mempermudah HRD-nya untuk merekrut orang. Oke, kayak yang di bawah itu nggak masuk. Tapi setelah itu bukan berarti yang nilainya paling tinggi itu yang akan diterima, enggak juga. Banyak faktor lain kok. Benar. Komunikasinya baguskah, kerjasamanya baguskah, cara dia handle masalah baguskah, karena yang nilainya bagus bisa jadi dia hanya paham teori tapi nggak paham mengaplikasikannya. Iya, skillnya kurang gitu kali ya. Benar, itu jadi bakal merembet kemana-mana. Jadi kita nggak usah mikirin yang itu dulu, yang kita pikirin kita usaha, kita optimal, kita usaha, ngelakuinnya dengan enjoy. Betul. Gitu. Dinikmatin aja ya. Benar, dinikmatin aja. Kita cari proses belajar yang paling cocok buat kita kayak apa. Betul. Harus belajar sendiri kah misalnya? Atau lebih enak belajar sama teman-teman? Atau ada VAK tuh ada bisa belajar lebih cepat kalau secara visual, pakai gambar-gambar misalnya. Atau mesti ngelihat guru nerangin, itu visual. Ada auditori ngedengerin. Minta temen atau minta papa mama untuk ngulangin pelajarannya, nanti dia lebih cepat nangkep, kan ada yang gitu. Atau misalnya kalau lagi ngapalin, diomongin keras-keras, itu auditori itu. Itu lebih cepat tangkapnya dari pendengaran. Ada yang kinestetik, dia harus sambil gerak-gerak nih. Jadi bukan berarti anak yang belajarnya nggak duduk, itu bukan berarti dia nggak belajar, nggak juga ya. Ada yang memang cara belajarnya gitu ya. ada yang caranya belajar gitu, tapi memang beneran belajar ya, bukan sambil main bola atau apa gitu, enggak ya. Sambil mondar-mandir. Kita nggak belajar di tante kabar kayak gitu. Beres-beres kamar. Beres-beres kamar itu nggak belajar lah. Sambil ngafal gitu ya. Sambil hafal. Boleh juga itu kalau memang bisa. Jadi nggak ada cara bagus, cara belajar yang paling bener kayak apa, nggak. Kalian nggak usah ngikutin itu. Yang penting kalian tahu mana yang paling cocok buat kalian. Dan itu beneran cocok ya, jangan itu dijadiin excuse. Berarti tante tuh jangan bandingin hidup kita sama dari tolak ukur hidup orang lain, iya nggak sih? Betul, itu paling enggak banget deh ya. Kalian mesti pede sama diri kalian sendiri, mesti terima, lagi-lagi aku ngomong ya, kenalin diri kalian jangan cuma kelebihannya aja. Mesti nerima yang kalau untuk kelemahannya ada nggak ya yang bisa dilakuin untuk ngembangin kelemahan ini. Gitu. Terima apa adanya. Mau orang ngomong kayak apa juga, kalau kalian udah kenal diri kalian, tapi nerimanya bukan terima pasrah ya. Ya udah sih, gue kan emang susah nih, berarti bukan yang gitu ya. Bukan yang gitu. Yang penting usaha, terima diri, tahu kelemahan kelebihan, cari celah di situ untuk bisa nutupin kekurangannya, prosesnya di-enjoy, hasilnya mau kayak apa, yang penting prosesnya udah jalanin, aduh percaya deh itu udah bagus. Itu bagus. Walaupun bagusnya bukan dalam standar nilai ya. Nilai itu buat aku hanya bonus sih. Buat aku. Ya, harus merasa diri sendiri bagus dulu, baru pendapat orang lain. Benar. Jadi mindset-nya mesti dirubah nih. Bagus, itu bagus seperti apa sih? Bukan bagus nilai. Bagus nilai adalah bonus, tapi bagus proses yang kita harus tanemin ke diri kita. Sama aja kayak tadi ngasih tante, percuma kalau nilainya bagus tuh ternyata karena nyontek, kan lebih bagus yang benar-benar belajar ngerjain sendiri, jadi lebih tahu gitu ya tante. Benar. Udah gitu kalian mau sampai kapan sih ngebandingin sama orang terus?
sekarang kalian ngebandingin sama dia. Nanti kalau udah gede ngebandingin sama yang lain. Terus kalian kan jadi nggak nikmatin diri kalian sendiri nggak sih? Malah jadi kayak, aduh hidup Kanan. gue tuh sebenarnya apa sih? Atau Iya. di mana sih tingkatannya gitu. Karena kita selalu bandingin sama di kondisi itu aja gitu. Jadi kalau di kondisi ini Cia lebih bagus, aku bandinginnya sama Cia. Kalau di kondisi ini Alia lebih bagus, aku bandinginnya sama Alia. Jadi kayak nggak berprinsip sama hidup sendiri tuh di mana tingkatnya gitu nggak sih? Padahal dia ada yang lebih bagusnya juga kan. Benar. Nggak bisa berkembang juga. Jadi Iya, nge-stuck di situ aja kan. Allah kan menciptakan kita kan adil ya, dalam artian ada yang bagus di mana, ada yang kurang bagus di mana. Jadi nggak semuanya kita harus bagus. Nah itu yang mesti kita terima. Kalau kita bagusnya di sini, ya itu prosesnya yang dijalanin lebih bagus lagi. Kalau kita kurangnya di sini, ya berarti kita mesti lebih kerja keras supaya hasilnya lebih bagus walaupun nggak akan jadi yang terbaik gitu. Nggak ada orang yang bisa tahu segalanya gitu ya. Kayak Einstein pun, ya dia memang bidangnya ya bidang di situ, di science. Misalnya kalau dia suruh apa ya? Suruh masak-masak gitu misalnya, ya nggak bisa juga. Kelebihan masing-masing beda-beda ya. Kelebihan masing-masing beda-beda, itu yang harus kita terima. Kita harus ngargain diri kita sendiri loh ya. Itu yang kadang orang-orang sekarang suka lupa. Karena apa? Kita nggak jadi ngargain diri sendiri. Karena seringnya kita dengar hal-hal yang negatif dari lingkungan tentang kita. Itu yang kalian mesti filter. Mana yang toksik, mana yang enggak. Kalau misalnya orang tua yang memang ngasih kalian negatif, omongan-omongan negatif, ya dipahamin aja. Orang tua cuma nggak tahu cara menyampaikan yang tepat. Maksudnya baik kok, gitu. Iya, dan belum tentu yang orang bilang tuh apa ya? Misalnya ngomongin negatif, tapi ternyata sebenarnya kitanya nggak gitu. Tapi kita langsung nerima aja. Kadang kan banyak kayak gitu ya. Oke deh. Ya, jadi kitanya sendiri yang mesti smart ya, ngadepin dunia ini kayak gini memang. Kita yang mesti pede, kita yang mesti kuat. Betul. Ya, nah kalau udah kayak gitu, nah kayak tadi ada satu lagi apa cerita yang di organisasi. Dibilangnya kayak nggak kerja. Memang beneran nggak kerja, atau tanyain aja misalnya ke organisasinya. Job desk-nya apa, kriterianya udah dikerjain atau belum dengan bagus apa, itu kan bisa dibandingin apa mereka yang nuntutnya terlalu tinggi, atau memang sebenarnya kitanya yang ngerasa udah usaha, tapi ternyata di mata orang lain itu nggak optimal. Iya. Maaf Tante, jadi dia ceritanya bukan dibilang nggak kerja gitu sih Tante, jadi dia niat awalnya mau bantuin tugas teman-temannya. Terus tapi dijadiin tugas-tugas temennya ini malah jadi tanggung jawabnya dia. Terus teman-temannya nggak ada respect sama sekali gitu loh, malah bilang ya harus dikerjain, jangan egois lah gitu-gitu. Terus dia dibilangnya kan di sini juga pada capek, pada punya masalah segala macam. Terus dia mikir gitu, dia tahu dari mana sih kalau masalah semua orang tuh sama, kalau kekuatan mental semua orang itu sama. Itu Tante kalau dari ceritanya tadi. Oke, yang pertama, kalau dia bantuin orang yang ngehargain, yang toksik siapa? Orang yang udah nggak ngehargain kita, itu aja udah negatif. Udah negatif, benar. Masih perlu nggak kita bantuin lagi? Ini kalau mau lebih panjang lagi, bisa nih misalnya, kenapa sih aku harus bantuin orang? Apa aku butuh pengakuan dari orang? Bener sih. Ya. Iya, pusatnya bisa lebih jauh lagi ya ternyata. Bisa lebih jauh lagi. Nah itu yang mesti kalian sering self talk sama diri sendiri ini. Karena kalau dilihat ceritanya tadi, dibandingin ya dia ya, dibandingin dan ngebandingin sama orang, terus akhirnya dia juga bantuin orang lain. Bisa jadi self image-nya buruk. Dia mau jadi yang sempurna, dalam artian harus jadi yang the best supaya diakuin orang. Makanya dia ingin jadi the best juga di organisasi. Dia bantu teman-temannya untuk butuh pengakuan. Ini motifnya aja udah salah. Motifnya salah, alasannya dia ngelakuin itu salah. Tapi ya mungkin yang dia tahu itu, kayak lagi-lagi kalau mau ditarik lagi ke belakang, yang mesti dia beresin, kenapa aku ngerasa nggak diakuin? Kenapa aku butuh pengakuan? Apa yang buat aku butuh pengakuan? Apakah aku ngerasa nggak dihargain? Nah itu yang mesti dicari lagi. Kalau emang udah
yang buat yang cerita, misalnya orang yang menceritakan itu dengar, jangan malah jadi kayak, aduh pemikiran gue salah ya, aduh gue kayak gini salah ya, jangan malah didiemin, kayak mulai harus tahu ini harus diapain, jangan malah kayak tambah jelek-jelekin diri sendiri gitu lah. Pokoknya stop, mulai sekarang stop kalian mikir jelek tentang diri sendiri. Evaluasi boleh. Yang penting next-nya apa? Bukan berarti evaluasi itu nggak perlu ya, gue udah bagus kok gitu juga enggak ya, songong itu namanya. Tapi cari dari evaluasi itu yang salah dari aku apa, next-nya yang harus aku lakuin apa. Yang jadi gini, mental yang sehat itu bukan berarti orang yang nggak punya masalah, itu sama sekali salah. Orang yang mentalnya sehat adalah orang yang bisa mengelola emosinya, mengelola perasaannya dengan baik. Jadi dia bisa tahu kalau lagi ngadepin masalah itu apa yang harus dilakuin. Nah, dalam prosesnya nggak selamanya semuanya benar, ada salah, tapi bisa belajar dari kesalahan. Ya, jadi orang yang sehat mentalnya itu bukan berarti orang yang nggak punya masalah, orang yang kelihatannya perfect di luar. Dalam artian perfect itu kayaknya baik-baik aja, happy-happy terus, enggak. Itu malah justru nggak ngenalin masalahnya sendiri, deny itu. Nutupin masalahnya dengan senyum. Nutupin masalah, bener. Justru kalian yang mesti ngakuin, oke, gue punya masalah ini. Selanjutnya apa? Akuin aja dulu. Gue punya masalah ini, selanjutnya apa? Dan bukan berarti terus kita berkutat di masalah itu aja ya. Apa next-nya? Kayak jangan sampai ke-trap dan terjebak dengan masalah. Bener. Dan lagi tadi, menerima bukan berarti pasrah ya. Ya udahlah, emang gue orangnya kayak begini sih, emang banyak banget masalahnya, emang gue salah. Ya nggak gitu juga. Benar. Jadi beban sendiri, ntar kepikiran. Benar, karena yang bisa nolong diri kalian sendiri ya cuman kalian. Iya, yang tahu diri sendiri juga kita sendiri. Benar, tapi dengan bantuan orang-orang sekitar, misalnya tipenya bukan tipe yang bisa mikir sendiri, ya boleh tadi cerita ke temen, cerita ke papa mama, atau kalau emang udah ngerasa, aduh udah nggak sanggup banget deh nih, kayaknya juga udah ganggu hidup banget nih, boleh cari profesional, cari psikolog, cari psikolog sih buat curhat kayak gitu. Ya. Merasa tertampar dengan semua jawaban tante. Ini common problem kok, semua orang ngerasain kayak gitu. Iya. Ya, jadi bukan berarti aduh gue buruk banget nih, yang lain pasti nggak gini, enggak. Kayak tadi yang dibilang. Banyak gitu ya tante. Banyak banget kok. Banyak banget, terutama yang dibanding-bandingin. Aduh itu banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi anak-anak seumuran kita pasti dibanding-bandingin tuh udah jadi makanan sehari-hari. Benar, nggak usah dibandingin sama teman yang dari kecil aja mungkin dibandingin sama kakaknya. Itu kakaknya bisa ini, kamu enggak, gimana sih? Atau dibandingin sama adiknya malah gitu. Itu cuman cara komunikasi orang tua yang tidak tepat. Nah itu jangan kalian masukin ke hati. Aduh emang gue nggak sebagus itu sih, emang nggak. Ya udahlah, kalau emang tadi ngelis kan, bagusnya aku apa, kurangnya aku apa, ya udah ini diriku. Apa yang bisa aku optimalin dari ini? Gitu. Terus kalau yang tadi di organisasi, kalau emang bantu teman-teman yang nggak ngargain, ya udah. Sebenarnya kayak kalau mau nolong orang, nggak usah minta feedback baliknya lagi gitu loh. Jangan berharap feedback balik dari mereka. Betul. Tapi jangan jadi kita dikerjain juga ya. Iya, betul. Dimanfaatin nggak sih tante? Dimanfaatin. Benar. Bisa nolak juga nggak sih tante, daripada ntar dimanfaatin kayak ini kan jadi tanggung jawabnya gitu. Benar. Ya kalau emang udah digituin, balikin lagi, ini bukan tanggung jawab utamaku. Kalian kan kalau di organisasi ada job desk-nya kan? Iya, tante. Balikin lagi, ini job desk utamaku, ya aku akan ngerjain yang ini aja. Berani ngomong ya tante. Tegas. Berani ngomong. Ya, speak up ya, betul. Lagi-lagi komunikasi. Lagi-lagi komunikasi, tapi caranya juga dengan yang baik ya, karena kalau enggak nanti jadi musuhan. Betul. Gitu ya, pokoknya yang positif-positif dari temen diambil, dari organisasi diambil, tapi kalau udah ngerasa ganggu, negatif, jauhin itu bukan berarti dimusuhin. Iya benar. Jauhin aja, difilter lah gitu. Ini apa yang perlu dimasukin banget ke hatiku sampai mengganggu perasaanku, apa yang enggak. Iya, benar-benar. Ya. Kadang aku juga punya temen yang kayak dia tuh takut denger banyak
pikiran orang lain gitu loh tentang dianya gitu. Jadi padahal dia belum tahu nih mereka ngomong apa, tapi dia udah apa jangan-jangan mereka mikirnya aku kayak gini, jangan-jangan mereka mikirnya aku kayak gini gitu. Jadi Nah, itu. kayak maksudnya nggak usah lah berpikir kayak gitu, karena kan mereka nggak tahu tentang dirinya masing-masing gitu. Itu balik lagi ke self image ya. Kita harus bangga, harus nerima, harus ngargain diri kita sendiri. Please banget itu. Digaris bawain banget ya, hargain diri kita sendiri. Iya, kadang kita membiarkan orang yang bikin image kita seperti apa, bukan kita mau ngebuat image kita sendiri seperti apa. Betul. Sih. Betul. Tante ada yang mau ditambahin lagi atau kita mau ke next cerita? Boleh kan next cerita? Cerita. Oke, wow, Nice banyak banget. banget ya. Udah lumayan dapat banyak Ini informasi. yang ini tertampar ya. Oh, Ya, yang ini sinir banyak nih kayaknya. Wah, yang Bagus. dengerin gimana nih? bagus Pasti yang kita- kayak, aduh itu gue. Aduh, Aduh itu gue. Iya. itu bagus loh kalau misalnya udah tertampar gitu. Kalau udah itu gue, berarti kan kita udah mulai kenal sama diri kita. Sadar. Iya. Iya tahu sih, ya. benar. Tapi lagi Baru connect diri kita gimana gitu. yang penting apa? Nextnya kita mesti ngapain itu ya. Jangan udah terima itu gue. Ya udah sih. Diem aja. Ya udahlah gue emang kayak Gue gitu. diem. Jangan pasrah. Yang penting nextnya. Oke. Dia orangnya tertutup akan masalahnya sendiri. Cara agar bisa stop punya ekspektasi kayak gitu gimana ya? Terima kasih, katanya gitu.